Pemirsa, hidangan mie celor selalu jadi yang dirindukan pecinta kuliner Palembang. Di kawasan Blok M Jakarta Selatan nih pemirsa, ada mie celor dan berbagai makanan khas Palembang yang jadi buruan warga ibu kota. Berikut liputannya. Sekarang kita lagi ada di Blok M, tempatnya Gen Z, tapi ada makanan Palembang namanya mie celor. Nih dia, tuh. Langsung aja ya sobat makan, serbu makan, borong, let's go! Mie celor selalu diburu pecinta kuliner Palembang karena mampu mengobati rindu makanan khas Palembang dengan rasa yang bikin ketagihan. Mie celor merupakan hidangan yang diseduh dengan kuah panas, perpaduan santan dan kaldu udang. Semakin nikmat disajikan dengan telur rebus, toge, dan kucai. Overall dari rasanya, dari mie-nya itu kenyal, dipadukan dengan kuah yang creamy. Creamy-nya itu ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Jadi dia menyatu di kuah yang creamy ini. Apalagi toppingnya tadi ada udang. Udangnya manis, fresh. Terus ada telur, jadi rasanya benar-benar balance banget. Rasanya kayak mau duar. Tak hanya mie celor, kedai yang berada di kawasan Melawai, Blok M, Jakarta Selatan ini menyediakan juga berbagai makanan khas kota Venesia dari timur, seperti tekwan yang lembut dan gurih, serta kue maksuba yang empuk dan manis. Dijamin beragam sajian ini membuat perut kenyang, hati bahagia. Dari makanan yang ada di sini itu semuanya khas Palembang dan itu enak banget. Yang pengen nih jelajah makanan Nusantara, nggak usah jauh-jauh ke daerah asalnya, karena di sini Melawai udah ada makanan Palembang dari mie celor, tekwan dan lain-lain. Dari Jakarta, Jen Cayani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Raga Firdaus melaporkan. Let's go makan lagi. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga diserang anjing majikannya hingga terluka di Tangerang, Banten. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit sementara anjing peliharaan itu diamankan petugas. Seorang asisten rumah tangga terluka di paha dan lengannya akibat digigit anjing majikannya di Tangerang, Banten. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaan itu. Diduga dalam kondisi stres, anjing itu tiba-tiba menyerang. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Kota Tangerang bersama tim BPBD yang berjumlah 3 personil segera datang ke lokasi untuk mengamankan anjing tersebut. Upaya penangkapan sempat terkendala hingga petugas terpaksa menggunakan sejumlah alat. Setelah pemeriksaan, anjing itu dipastikan tidak menyebarkan rabies. Korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Tangerang, sementara anjing peliharaan tersebut diamankan pihak berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran sektor Cipayung, Jakarta Timur berhasil mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter dari dalam plafon kamar mandi Majelis Taklim di Jalan Haji Marjuki, Ciracas, Jakarta Timur, Rabu malam. Evakuasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati lantaran ular cukup besar dan kuat. Dilengkapi alat pengaman diri, petugas damkar berupaya mengevakuasi seekor ular sanca kembang sepanjang 4 meter dari atas plafon yang berada di kamar mandi Majelis Taklim di Jalan Haji Marjuki, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas langsung naik dan melihat atap kamar mandi, alhasil petugas menemukan ular. Akhirnya kurang dari 10 menit petugas berhasil mengevakuasi ular sanca kembang tersebut. Sebelumnya seorang santri hendak ke kamar mandi, namun saat masuk terdengar suara gemuruh dari atas plafon. Santri yang semakin curiga mencoba melihat dan benar saja sanca kembang ada di atas plafon kamar mandi. Santri yang tak berani untuk menangkap ular tersebut langsung menghubungi petugas damkar sektor Ciracas. Selanjutnya ular yang telah dievakuasi langsung diamankan ke kantor Dinas Pemadam Sektor Ciracas dan nantinya ular akan diberikan kepada komunitas pecinta reptil. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan.
Pemirsa, dua wanita pegawai laundry dan warga lansia mengalami luka-luka akibat ledakan mesin laundry di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ledakan mesin laundry ini memporak-porandakan dua rumah warga. Seorang wanita lansia ini harus dievakuasi warga di Rusun Kemayoran, Jakarta Pusat karena mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Korban terluka usai terkena serpihan material akibat ledakan hebat yang terjadi di sebuah laundry di lantai dasar rumah susun Boeing 4A Kebon Kosong. Seorang pegawai laundry juga terluka akibat ledakan. Kejadian ini bermula saat korban tengah mengerjakan aktivitas mencuci dan menggosok di dalam laundry. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat dan memporak-porandakan kios beserta dua rumah warga lainnya di sisi kanan dan atas. Warga yang rumahnya hancur terkena ledakan mengaku panik ketika mendengar suara ledakan hebat. Keras lagi orang kayak bom juga ada. Kayak bom. Itu tempat apa sih, Mbak? Laundry. Sudah lama laundry? 2 tahun. Saat kejadian ada berapa karyawan atau pemilik di dalam? Ya, 1 orang. Itu luka? Pingsan dia, kalau udah dibawa ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan Polsek Kemayoran, ledakan diduga berasal dari tabung setrika uap yang sedang digunakan. Nah, sementara sekarang untuk korban masih dirawat di rumah sakit Mitra Kemayoran. Lanjut untuk pemiliknya sedang diadakan pemeriksaan di Polsek Kemayoran. Pak, unsur kelalaian, ada unsur kelalaian atau apa gitu dari kesimpulan? Untuk sementara masih diselidiki dulu. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi dan korban, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap pemilik laundry. Namun polisi belum bisa menyimpulkan unsur kelalaian atau ketidaksengajaan yang menyebabkan terjadinya ledakan. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, komplotan debt collector berusaha merampas sepeda motor warga di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi bergerak cepat dan berhasil meringkus 23 debt collector yang sedang beraksi di jalan raya. Mau apa? Ayo, mau apa? Udah lunas. Cek. Kenapa? 4 orang debt collector menghentikan paksa pemotor di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kayak gini nih. Yo. Pak, tolong Pak. Ini maling nih Pak. Komplotan debt collector ini berdalih bahwa sepeda motor yang digunakan korban telah menunggak angsuran sehingga harus ditarik paksa untuk dikembalikan ke pihak leasing. Sontak, korban yang merasa terintimidasi berteriak meminta pertolongan warga setelah salah satu debt collector berusaha merampas ponsel korban yang merekam kejadian tersebut. Sebanyak 23 debt collector yang sedang beraksi di sejumlah titik keramaian akhirnya berhasil diringkus. Polisi juga menyita 13 unit sepeda motor, 1 diantaranya merupakan hasil rampasan di jalan raya. Meski demikian, polisi belum berhasil menangkap 4 orang debt collector yang terekam dalam video yang viral. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pariwisata tadi sekaligus menutup lintas Ayus pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Anita Dewi beserta kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.